semuanya, perkenalkan nama saya Diba Sofi Nadia. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan gelombang kedua tahun 2024. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan mengenai dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan pada mata kuliah Filosofi Pendidikan di Koneksi Antar Materi. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada apa saja sih keterkaitan mengenai dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara sampai dengan relevansinya dengan pendidikan pada saat ini. Ki Hajar Dewantara, menurut beliau, pendidikan dan pengajaran itu merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam bermasyarakat maupun berbudaya dalam arti yang luas. Berarti yang namanya pendidikan sama pengajaran itu di mana kita sebagai manusia itu ketika bermasyarakat maupun berbudaya harus bisa berbuat baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan juga pengajaran itu merupakan usaha, persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, di mana ketika manusia ini hidup baik dalam bermasyarakat, baik dalam berbudaya, itu bisa mencakup arti yang luas ya, arti dari pendidikan dan juga pengajaran. Nah, sekarang dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun yakni pendidik, guru, membimbing dan mengarahkan perilaku pertumbuhan peserta didik supaya dapat terarah, terstruktur, tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan juga norma masyarakat. Pendidikan menuntun menurut konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara itu yakni guru ataupun pendidik ini membimbing dan mengarahkan peserta didik serta pertumbuhan peserta didik supaya mereka ini dapat terarah, supaya mereka ini dapat terstruktur, tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan juga norma yang ada di masyarakat, sehingga mereka akan menjadi pribadi yang berakhlak baik, sehingga mereka dapat untuk mematuhi peraturan dan juga nilai-nilai norma yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, itu adalah salah satu tantangan bagi pendidikan atau pendidik pada saat ini. Nah, kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, untuk pendidikan menurut kodrat alam dan juga kodrat zaman, yakni jika kodrat alam itu dasar pendidikan anak berhubungan dengan sifat dan bentuk, yakni sesuai dengan alamiahnya, sesuai dengan kodrat alamnya. Kalau kodrat zaman itu berkaitan dengan isi dan juga irama. Untuk kodrat alam ini berkaitan dengan lingkungan fisik dan juga budaya lokal tempat anak atau peserta didik ini tumbuh di lingkungannya. Sedangkan untuk kodrat zaman menuntut pendidikan ini supaya mengikuti perkembangan arus globalisasi serta keterampilan pada abad ke-21. Nah, jadi peserta didik ini dituntut untuk mengikuti kodrat sesuai dengan zamannya. Kalau kodrat alam itu mereka mempunyai kodrat secara alamiah sejak mereka lahir ke dunia. Selanjutnya yakni pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti ini menurut Ki Hajar Dewantara yakni merupakan kodrat setiap manusia, sehingga dapat pendidik ini perlu memahami kodrat itu dan mendampingi adanya kecakapan budi pekerti peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Pendidikan budi pekerti ini merupakan perpaduan antara cipta, rasa, karsa dan juga karya, sehingga pendidikan budi pekerti ini tidak hanya melatih kognisi atau ilmu pengetahuan saja, tetapi juga melatih emosi dan juga keterampilan fisik. Hasilnya yakni anak atau peserta didik ini bisa dapat untuk mengambil keputusan yang tepat serta bisa bertanggung jawab.
Nah, landasan utama dari pendidikan budi pekerti ini yakni ada di lingkungan keluarga. Karena keluarga mempunyai peranan yang penting untuk tumbuh kembang anak secara optimal. Sehingga bagaimana perilaku mereka, sikap mereka, serta kebiasaan mereka dalam kehidupan sehari-hari ditentukan dari bagaimana keluarga ini mengelola anak atau peserta didik di lingkungan rumahnya masing-masing, sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang bertanggung jawab, serta pribadi yang bisa mengambil keputusan dengan bijak. Nah, sistem Among. Untuk sistem Among menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ada 3 semboyan, yakni Ingarso Sang Tulodo mengajarkan pendidik untuk memberi contoh yang baik itu bagaimana. Kemudian Ingmadio Mangunkarso untuk membangun semangat, dan Tuturi Handayani untuk mendukung dari belakang. Sistem ini bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk menghasilkan generasi atau peserta didik yang mandiri dan juga berkarakter. Kesimpulannya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan juga zamannya, supaya menjadi manusia yang merdeka lah secara lahir dan juga batin. Pendidik atau guru ini berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan tanpa memaksakan, sehingga anak atau peserta didik ini menemukan potensi dirinya masing-masing. Prinsip ini sudah sesuai dengan konsep semboyan Ingarso Sang Tulodo, Ingmadio Mangunkarso, Tuturi Handayani, di mana guru dan juga pendidik itu harus menjadi teladan, motivator, dan juga pendukung bagi peserta didik. Nah, untuk kesimpulannya, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan Indonesia pada saat ini itu bagaimana? Nah, menurut pendapat saya, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan Indonesia saat ini adalah konsep merdeka belajar yang digagas pada kurikulum merdeka pada saat ini, seperti memerdekakan peserta didik dengan membebaskan peserta didik sesuai dengan kemampuannya, pendidikan pengajaran yang berpusat pada peserta didik dan mendidik peserta didik sesuai dengan zamannya. Seorang guru atau pendidik bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi pada peserta didik menerapkan sistem Among itu, yaitu dengan mengajarkan, mengasuh, dan menuntun dengan nilai-nilai kehidupan. Nah, dari kurikulum Merdeka Belajar ini sudah sesuai dengan pendidikan yang memerdekakan manusia, pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman, serta sistem Among. Nah, berikut penjelasan saya mengenai dasar-dasar pendidikan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.